Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali jumpa dengan saudara dalam program RYM, di mana melalui program ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang murni, yang akan menjadikan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebelumnya saya ajak mari kita berdoa. Bapa, kembali kami ada bersama untuk belajar firman-Mu. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami semua. Kau taruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini, sehingga yang kami dengar bukan suara manusia tetapi suara-Mu. Berkati kami dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti. Urapilah kami semua, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman-Mu. Berbicaralah di dalam nama Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semua saat ini ada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua pasti akan setuju kalau saya katakan bahwa hal-hal lahiriah seperti harta, kekayaan, kehormatan, kesehatan, jabatan, kedudukan itu tidak menjamin hidup seseorang itu bahagia. Tidak menjamin bahwa dengan semuanya itu seseorang akan memiliki hati yang teduh, hati yang tentram dan damai. Kita banyak melihat bahwa banyak orang yang kaya, memiliki banyak uang, tetapi hidupnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, saudara. Kalaupun mereka memiliki hati yang teduh, kalaupun mereka bahagia, itu pun hanya sesaat. Ya, selama apa yang mereka miliki itu ada bersama-sama mereka. Tetapi ketika sesuatu terjadi dan mereka kehilangan harta, kehilangan jabatan, kedudukan, maka tidak ada lagi damai di hati. Itulah sebabnya benarlah firman Tuhan yang dituliskan di dalam Roma 14 ayat 17, di mana dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara kerajaan surga, itu tidak hanya berbicara soal hal-hal jasmani, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kita tentu memiliki persepsi yang sama ya saudara, bahwa kita semua, setiap orang itu membutuhkan kedamaian di dalam hati kita. Meskipun kita tahu tidak semua orang bisa mengalaminya. Nah, kalau Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, itu berbicara tentang suasananya, saudara, yaitu suasana surga yang bisa kita alami. Suasana surga itu berbicara hati yang teduh, tentram, damai, ada sukacita. Lalu bagaimana agar kita sebagai orang-orang percaya boleh mengalami suasana surga itu? Kita boleh memiliki hati yang penuh dengan kedamaian. Saudara, saya ajak kita memeriksa
ayat firman Tuhan yang ditulis di dalam Filipi 4 ayat 7 sampai 8. Saya akan baca buat saudara demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, dari ayat yang kita baca ini kita jadi mengerti bahwa sesungguhnya kebahagiaan dalam arti kedamaian di dalam hati itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya pikiran, saudara. Dan itu memang benar, ya, karena kita tahu bahwa sejatinya hidup seseorang itu ditentukan oleh apa yang ada di pikirannya. Ketika seseorang memikirkan sesuatu yang menakutkan, maka tentunya yang akan dialami adalah ketakutan. Kalau yang dipikirkan tentang sukacita, maka hatinya juga pasti penuh dengan sukacita. Kalau yang dipikirkan tentang kekhawatiran, maka hidupnya juga pasti dipenuhi dengan kekhawatiran. Bapak, Ibu, Saudara, satu hal yang saudara harus tahu dan ingat betul, bahwa sejatinya benih ilahi, yaitu damai sejahtera, itu sudah diberikan Allah kepada setiap orang percaya di dalam hati kita. Bahkan Alkitab mengatakan di Yohanes 14 ayat 27 bahwa damai sejahteraku sudah kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera Tuhan Yesus itu sudah diberikan kepada kita. Dan Tuhan berkata bahwa damai sejahtera yang Dia berikan, yang Dia tinggalkan di dalam diri kita itu berbeda dengan damai sejahtera yang ada di dunia ini. Ya, damai sejahtera itu berbeda. Kenapa? Karena damai sejahtera yang diberikan dan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada kita itu seperti yang dituliskan dalam Filipi 4 ayat 7 tadi. Damai sejahtera yang melampaui akal. Artinya apa? Kalau melampaui akal itu artinya damai sejahtera yang tidak masuk akal, yang tidak masuk nalar. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya misalnya seseorang mengalami persoalan yang berat yang mengakibatkan banyak penderitaan. Secara manusia harusnya orang seperti ini mengalami ketakutan, kekhawatiran. Hatinya tidak tenang. Tetapi oleh karena dia di dalam Kristus, maka ia akan tetap bisa mengalami damai sejahtera itu. Hatinya tetap teduh, tentram, dan damai. Itulah yang dimaksudkan dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, saudara. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa mengalaminya? Di ayat yang ke-8 tadi jelas dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, dan seterusnya tadi diakhiri dengan kalimat, pikirkanlah semuanya itu. Itu berarti, ya, apa yang harus kita pikirkan itu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan sebagainya tadi, saudara. Nah,
Pertanyaannya, semua yang adil itu adil yang bagaimana? Semua yang benar itu benar yang seperti apa? Ya, semua yang patut didengar itu perkataan yang macam apa? Kan begitu, saudara. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, kita bisa baca apa yang tertulis di dalam Matius 16 ayat 23, di mana suatu hari Tuhan Yesus sempat menegur salah seorang muridnya, yaitu Petrus, di mana dia berkata, "Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Itu artinya bahwa apa yang benar itu yang benar menurut Allah. Apa yang adil maksudnya yang adil sesuai versinya Tuhan. Apa yang suci, ya, maksudnya yang suci seperti yang dikehendaki Tuhan, dan sebagainya. Itu berarti bisa saya katakan kita akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, hati yang teduh, tentram, hati yang bahagia, itu ketika kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, saudara. Begitu. Jadi ketika kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah, dengan kata lain pikiran kita sesuai dengan kehendak Allah, maka hati kita akan tentram dan damai, saudara. Itulah sebabnya di dalam Filipi 2 ayat 5 firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Itu artinya sebagai orang percaya kita itu harus menaruh. Dikatakan tadi begitu, artinya mengenakan, menggunakan pikiran dan perasaan Kristus, bukan pikiran dan perasaan kita sendiri. Ya, saudara, dan itu tidak mudah, karena untuk membedakan apakah itu pikiran kita ataukah itu pikiran Allah, itu bukan hal yang gampang, saudara. Saudara bisa perhatikan fragmen ketika Petrus ditegur tadi. Padahal yang dipikirkan Petrus itu dia tidak menginginkan gurunya itu dibunuh, mengalami penganiayaan dan penderitaan. Bukankah itu pikiran yang baik? Padahal tadi dikatakan, pikirkanlah apa yang baik. Lah itu kan baik, saudara. Tetapi itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau Tuhan Yesus tidak mengalami berbagai aniaya dan penderitaan, dia tidak mati dibunuh dan mati di kayu salib, maka rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia gagal, Bapak Ibu Saudara. Ya, maka Tuhan Yesus mengatakan, "Enyalah engkau dari hadapanku, hai iblis. Engkau batu sandungan," dikatakan seperti itu. Sekali lagi untuk membedakan mana ya yang menjadi pikiran kita dan pikiran Allah, itu bukan sesuatu yang gampang, saudara. Tetapi ketika kita mau berusaha untuk mengenakan, untuk menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam pikiran kita, maka kita pasti akan bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Nah, kalau itu yang ada di pikiran kita, maka hidup kita pasti sejalan, seirama dengan Allah. Kalau hidup kita seirama dengan Allah, itu sama artinya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hati kita pasti akan damai, teduh, tentram, ada sukacita, walaupun barangkali kita sedang menghadapi berbagai persoalan, ya.
Bahkan ketika kita mengalami krisis yang berkepanjangan, yang mana dalam perhitungan, dalam pemandangan manusia, harusnya tidak bisa ada sukacita. Tetapi kita bisa bersukacita, hati kita tetap tentram dan damai, saudara. Nah, kita juga harus pertanyakan konkretnya seperti apa yang dimaksud memikirkan atau memiliki pikiran seperti pikiran dan perasaan Allah. Saya ajak kita membaca firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ketiga, saudara. Di mana di sana dikatakan demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Perhatikan ini. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Perhatikan sekali lagi, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Lalu tadi dikatakan sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, ini saran firman Tuhan yang sangat dalam, Bapak Ibu Saudara. Tentu ya, kita harus sadari betul, saudara, bahwa sebagai orang percaya kita itu mengerti akan firman Tuhan. Jadi konteksnya ini orang yang mengerti akan firman, saudara. Itu saya garis bawahi dulu. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara kurang atau belum belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, saya ajak ya, saudara harus menyediakan waktu. Saudara harus mau belajar firman Tuhan, menggumuli, merenungkannya siang dan malam, Bapak Ibu Saudara. Nah, tadi sekali lagi saya katakan jangan memikirkan ya sesuatu yang lebih tinggi daripada yang sepatutnya kita pikirkan. Artinya gini, saudara nggak perlu mikir yang besar-besar, yang muluk-muluk, yang terlalu tinggi, yang di luar jangkauan saudara. Itu kadang-kadang yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Kita menginginkan banyak hal di dalam hidup ini. Ingin punya tabungan yang cukup di bank, ingin karirnya berhasil, iya kan? Ingin punya rumah yang lebih besar, padahal sudah punya rumah, iya kan? Nah, itu akan menghalangi kita. Itu kita memikirkan ya sesuatu yang tidak sepatutnya kita pikirkan, saudara. Ya, itu sama halnya kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Maka semua yang kita pikirkan itu, sadar atau tidak, mau atau tidak, itu memenuhi pikiran kita. Kalau sudah memenuhi pikiran kita, maka muncullah satu ambisi untuk bisa merealisasi, untuk bisa mewujudkan. Kalaupun itu belum terwujud, itu sudah mempengaruhi perasaan dan hati kita. Hati kita ya kemerungsung, kalau orang Jawa ngomong, gelisah, gak bisa tenang. Apalagi kalau apa yang kita mau itu tidak tercapai, saudara. Wah, itu kita pasti hati kita kecewa, bisa juga hati kita sedih, saudara. Jadi tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Atau yang sederhana saja, saudara, saudara hidup dengan gaji UMR ya, atau UMK Solo misalnya.
Tetapi saudara berkeinginan untuk punya mobil baru, sedangkan motor saja belum, saudara, masih motor bekas. Nah, kalau saudara memimpikan, ya, saudara berhasrat punya keinginan kuat yang ingin punya mobil baru, itu sesungguhnya saudara sedang memikirkan lebih tinggi dari yang sepatutnya saudara pikirkan, ya. Itu akan membuat hati kita nggak bisa tenang, saudara. Harusnya bagaimana bisa beli motor yang baru terlebih dahulu, bagaimana bisa kerja lebih keras sehingga hasil kita bisa lebih banyak. Nah, maka otomatis seiring berjalannya waktu kita bisa menaikkan, ya, apa yang menjadi keinginan kita. Nah, kebanyakan orang tidak menyadari hal itu, ya, inginnya seperti yang lain, ya, karena memang sepertinya yang lain itu kok gampang, bisa punya ini, punya itu, bisa pergi ke sana, ya. Tapi ternyata ketika kita ikut-ikut, itu sejatinya kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang sepatutnya kita pikirkan. Nggak akan mendatangkan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu hati-hati ya saudara di dalam kita berpikir. Karena damai sejahtera itu sangat bergantung pada apa yang kita pikirkan, saudara. Nah, itulah sebabnya, dengan kata lain, pikiran-pikiran yang masuk, ya, hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kita itu harus kita batasi, saudara. Harus kita saring. Caranya bagaimana? Toh semua hal bisa masuk ke dalam pikiran kita. Kita kan tahu faktanya seperti itu, saudara. Nah, caranya ya kita harus mulai berusaha memeriksa kebiasaan hidup kita, ya kan? Pergaulan-pergaulan yang dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang memiliki kebiasaan-kebiasaan mengumbar keinginan dan hawa nafsu, yang konsumerisme, ya, itu harus dihentikan, Bapak Ibu Saudara, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa membatasi pikiran kita, saudara. Ya, apalagi saudara, ya, selain pergaulan, misalnya bagaimana kita mengikuti situasi politik, saudara. Kalau kita bukan politikus, ya nggak perlulah kita meluangkan banyak waktu untuk mengikuti konstelasi politik. Itu juga kalau kita melihat keadaan politik saat ini, Ukraina, Rusia, ya, ada Amerika, hati kita jadi takut, nggak tenang, saudara. Nah, itu memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak patut kita pikirkan, saudara. Kan begitu. Daripada begitu, nah, kita bisa lakukan hal yang sebaliknya, supaya kita bisa mengerti, bisa memikirkan apa yang dipikirkan Allah, maka nah, kita penuhi, ya, kepala kita luangkan waktu lebih banyak untuk belajar dan merenungkan firman, ya. Kalau itu yang kita lakukan, maka ya pikiran kita akan terus diperbaharui. Kalau pikiran kita terus diperbaharui, sampah-sampah yang ada di pikiran kita yang kotor, yang membuat kita takut, khawatir, ya, itu akan terkikis, lama-lama akan habis seiring dengan perjuangan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau itu kita lakukan, ya, dengan tekun, maka kita akan mengalami hati yang teduh, hati yang tentram dan damai. Hidup kita pasti bahagia, walaupun barangkali kita tidak kaya, tidak punya tabungan uang yang cukup. Tetapi ingat, kita bisa mengalami suasana surga walaupun kita masih hidup di bumi. Dan ketika itu kita terus perjuangkan menjadi irama hidup yang tetap, maka kita akan
beroleh buah keselamatan, yaitu hidup kekal. Kita kelak akan berjumpa dengan Allah dan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus di rumah Bapa. Kiranya kebenaran hari ini boleh memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sebelum kita akhiri, kita dengarkan satu pujian ya saudara. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Engkau berbicara sangat tegas bahwa suasana surga itu bisa kami alami selama kami di bumi. Kami sungguh mau mengalami damai sejahtera itu. Melalui kebenaran firman-Mu, kami akan berjuang untuk menghidupinya. Kami percaya Engkau menolong kami. Terima kasih ya Bapak. Sebentar program ini berakhir, kami berpisah melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir bersama kami, Engkau menyertai bahkan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam RWM dan sampai jumpa.